Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka, warga Nabi, sahabat penuh rahmat selamat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita, dan kita masih membahas tentang masalah nasihat daripada Al-Imam Ibnu Athaillah, min alamati mautil qalbi, dari tandanya matinya hati, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat, ya, yaitu tidak adanya rasa sedih atas apa yang terhilang, atas apa yang lewat dari kewajiban atau perintah yang harus dia lakukan, ya. Wa tarkun nadami, dan tidak adanya penyesalan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Maka kalau mau lihat seseorang itu hatinya mati atau tidak, ini kita tengok. Kalau ada orang berdosa masih ada penyesalannya, hatinya masih hidup, ya. Makanya memang dalam berdakwah itu harus nengok tanda-tanda ini, biar tahu, oh ini orang hatinya harus dihidupi dulu, gitu, ya. Seperti sawah kalau nak ditanami, ya, kayak food estate itu kan gagal karena ya, memang tanahnya apa, mati, tidak bisa ditanami singkong, ya. Maka kita tengok para petani itu, sawah tuh kalau nak ditanami diapoi, di apa namanya tuh bahasa pertanian tuh, dibajak, ya kan. Nah, di bolak-balik dulu, dihidupkan dulu. Orang Saudi saja, orang Arab saja, mereka belajar bagaimana cara menumbuhkan rumput, cara menumbuhkan tanaman, padahal mereka itu hidup di tanah gersang. Tengok tuh padang Arafah sekarang, ya. Nah, dipasanginya cak mana lah dia ngaturnya, pipa besar-besar itu, ya, sehingga di setiap pohon itu ada ada airnya. Tahan mereka beli tanah dari luar negaranya untuk menghidupkan Makanya salah satu tanda kiamat makin dekat itu ketika tanah Arab sudah semakin menghijau, ya. Karena mereka
sudah diberikan oleh Allah kecerdasan. Nah, itu bagian daripada tanda-tanda ya. Ala kulli halin, banyak tanda hari kiamat. Yang terbaru tanda hari kiamat ini ada di Jawa itu, seorang ibu nangis-nangis nelpon anaknya, kamu lagi di Jakarta ya nak ya? Iya. Terus kamu ngapain naruh ibu di panti jompo sini? Kamu membuang ibu ya? Siapa yang buang ibu? Masalahnya bu, keluarga ibu itu tidak ada yang nompo. Loh, keluarga ibu tidak ada yang nak naungi. Lah kau tuh apa bunuhnya anaknya ini? Hah? Nah, ini banyak terjadi. Makanya pepatah mengatakan satu anak bisa menghidupkan, satu wong tua bisa menghidupkan 10 anak, 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu atau satu ayah. Nah, nanti ya bapak-bapak ini semua akan merasakan. Nah, jangan sampai anaknya punya mati hati ini. Ini bapaknya yang nyekolahkan dia, ini ibunya yang melahirkan dia. Tapi kalau matinya hati, matanya buta. Nah, nengok dia, ya. Makanya jangan heran kalau ada dulur, nengok dulurnya kok biasa baik. Sebenarnya bukan dia tidak tahu itu dulurnya, tapi hatinya mati. Ya. Ada yang lebih muda tidak menghormati yang lebih tua, bukan matanya buta, tapi hatinya mati. Itulah yang lagu Roma Irama. Yang buta bukan matanya, apal Pak Taufik. Lagunya ini, lagunya Pak Ari gitu ya. Tapi yang buta mata hatinya, yang tuli bukan telinganya, yang tuli itu apa? Mata hatinya. Ya. Yang apa lagi? Yang dungu itu bukan otaknya. Yang dungu itu apa? Mata hatinya. Jadi sepintar apapun orang, kalau sudah buta mata hatinya, yang benar tidak terlihat, tidak benar tidak terlihat. Dan itu kita sudah bahas kemarin ya. Salah satunya tanda 3 hati yang hidup itu apa kemarin? At-ta'atsur bil awarid, sensitif melihat sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Tengoknya, kalau bagus bagus, kalau buruk buruk. Berani menilai, berani menilai ya. Dan posisi butuh hati ini banyak, posisi butuh hati ini banyak ya. Makanya Abu Ya Asy'ari mengatakan kalau wong lagi butuh hati ini, kita tengok yang diperlukan dia ini apa. Karena ulama banyak ngomong, salah satu yang membutakan hati seseorang itu lapar. Lapar ini bukan lapar perut lapar kendak. Kalau lapar perut lemah Mang Rosik, biayanya murah, tinggal diinjuk makan dem. Nah, lapar kendak ini nah yang repot nih ya. Kendaknya apa lagi nak ke politik, nak jadi menteri masyarakat. Kendaknya nak jadi sekda masyarakat, kendaknya nak jadi. Nah ini kalau lapar kendak ini repot. Maka kalau orang lagi lapar kendak Pak Topik, nah ini agak repot. Nah, kalau sekedar lapar perut mudah, kalau sekedar lapar di bawah perut mudah. Nah yang tidak mudah ini kalau lapar kehendaknya ya, lapar kehendak. Nah kalau sudah lapar kehendak ini yang paling berat ya, yang paling berat. Maka jangan heran uang itu apapun caranya ditempuh jalannya. Yang kedua, jatuh cinta ya. Bukan jatuh cinta masalah anak kita dengan calon istrinya baik. Yang ini kalau kita nasihati, apa dak kata pilihan lain, nak dia tuh lah ya. Nak dia tuh lah, aku ayah tengok dia tuh cak ini ayah dia melang, nak dia niat deh Mang Rosik terpaksa. Nah data mana rumah besan, mana rumah orang tua kau, sini wongnya maknya bapak nengok ya Mang Sarwan. Nah deh, nah ini kan, nah yang repot ini bukan cuma jatuh cinta urusan naturalisasi manusia, bukan.
Yang repot ini kapan jatuh cinta dengan dunia. Kalau sudah jatuh cinta dengan dunia nih ya sudah, ya sudah repot jatuh cinta dengan dunia ini. Maka yang membuat orang lupa dengan akhirat apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan tidak suka dengan kematian. Tuh, ya. Nah, contoh, kita nih ikut-ikut wong di TV. Kalau ngomong mati, amit-amit, amit-amit. Apa dia mati amit-amit? Biasa baik mati. Ya, coba tengok di TV itu. Amit-amit. Apa mati-mati baik? Mang Komar juga bakal mati kok. Pami juga bakal mati. Yang jadi masalah tuh sebelum mati ini mana? Maka kalau orang beriman, kalau kau mati mana? Mati. Makanya aku nih sholat, makanya aku nih berupaya meninggalkan yang haram, karena aku lah tahu nak mati. Lah kau, amin, kau nih doain aku mati. Loh, aduh apa wong ini? Ada kan Pak Pendi ketemu cah itu kan? Kawan Pak Pendi itulah kan? Jangan ada urusan amit-amit mati, ya. Wasalnya tidak usah khawatir takut mati itu. Nah, yang perlu khawatirkan itu mak mano persiapan kita menuju mati. Ini kapan ngomongin masalah mati? Adem lah, ngomongin mati ini pasti, ngomongin sukses belum tentu, ya. Baik. Nah, yang kedua at-tasyawufu lil qawam, melihat sudah baik mana yang buruk, dorongan untuk melakukan, mak mana mewujudkan yang baik, mak mana meninggalkan yang buruk, ya. Baru yang ketiga kemarin apa? Menikmati kenyataan. Kenyataannya harus melaksanakan perintah Allah, nikmati. Nah, ini kita sudah bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan nengok kondisi hati. Ya, kondisi hati ini kata Syekh Ahmad Zarruq ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, qalbun masyruh, hati yang terbuka. Hati yang terbuka. Bagaimana hati yang terbuka ini? Kondisinya satu, qalbul mu'minil asi, hati orang yang beriman dalam kondisi berdosa. Ya. Qala Rasulullah SAW, al-mu'minu yara nafsahu min dzunubihi. Orang yang beriman itu melihat dirinya punya dosa. Ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaihi. Ya. Seperti dia lagi duduk di tepi jurang, di gunung, di pinggir gunung, ada rasa takut. Kalau aku nyampak ini, walaupun dia maksiat, ini masih hati yang beriman. Ya, masih hati yang beriman. Jadi, ya Allah, aku ini masih baik maksiat, masih berdosa. Nah, ini hatinya masih masyruh, hatinya masih tercerahkan, hatinya masih terbuka, masih terbuka. Dinasehati masih nangis, masih sadar. Yonian ya, Yonian apa Bapak, Yonian Ustad, aku nih dosa, aku nih cuma itulah, aku nih butuh sesuatu yang bisa membimbing aku. Tuh, ada yang viral di TikTok, bencong nonton siksa neraka. Inces namanya itu. Pas nonton siksa neraka, langsung dia merubah penampilannya yang tadinya dari bencong menjadi laki-laki. Itu namanya qalbun masyruh. Qalbun masyruh. Maka kalau ada pendosa yang masih galak datang ke kita apa? Nanyoi mak mano aku nih Ustaz, terima, jangan ditutup. Kaget, ada satu cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Di zaman sebelum umat Nabi itu ada seseorang Wak Pendi, dia membunuh 99 orang. Bayangkanlah ini kalau 99 wong yang lain dibunuh, ini mana ini modelnya masalah. Akhirnya dia datang kepada orang yang dianggap paling pintar di kampungnya. Fadalla ala rahibin, lalu ditunjukin untuk datang ke seorang
rahib, ya. Ini orang rahib. Siapa rahib ini? Rahib ini ahlu zuhud, pendeta yang tidak makan apa, milih-milih makan. Kalau yang bernyawa tidak makan, rahib. Bahasa Arabnya rahib. Dia tidak nikah, nah itu namanya rahib. Pokoknya orang-orang yang secara lahiriahnya ninggalin apa? Ninggalin aroma-aroma yang berbau kehidupan. Berbau kehidupan. Makanannya sayur-sayur baik, itu namanya rahib. Nah, dibawanya ke si rahib ini, lalu dia nanya sama si rahib ini, karena dia bukan ahli ilmu, cuma ahli ibadah baik. Dia nanya sama si rahib ini, aku ini telah bunuh 99 wong, aku ini ada taubat tak? Tak kata, dipotong nih kepala rahib ini, dan lengkap yang dibunuhnya jadi berapa? 100. Nah, kepalangan, tak kata taubat aja dia. Hah? Kata taubat. Akhirnya apa? Masih hatinya gusar. Aku ni ada taubat, aku ni merasa dosa ni aku ni, ya Allah. Akhirnya apa? Dia datang lagi ke orang yang pintar, ditunjuki ke orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau yang tadi pendeta, ini orang alim. Nanya, aku ni ada taubat tak? Apa jawab orang alim tadi? Ada. Dia tak tahu kalau yang rahib itu dibunuh. Tapi memang orang alim ini tahu kalau dosa apapun itu ada taubat. Tapi syaratnya satu, kau harus pergi dari daerah ini. Kau harus pergi dari daerah ini. Ya, kenapa? Kaget walaupun kau sudah taubat, kau jangan balik ke kampung kau ni. Kampung kau ni kampung banyak rusak. Kampung yang wong kalau tidak bisa jaga diri milu rusak. Siapapun yang ada di sini. Baik, kau pergi di sana ada daerah di mana banyak ahli ibadah. Kau ikuti mereka, kau duduk sama mereka. Dan berjalan dia. Tiko berjalan, belum nyampak, meninggal. 2 malaikat turun, malaikat rahmat, malaikat azab. Apa kata malaikat rahmat? Ini sudah pasti masuk surga. Kata malaikat azab, kaget dulu, ini belum pantas masuk surga. Nengok lah. Apa kata malaikat rahmat? Gimana belum pantas masuk surga? Dia sudah bawa taubat dalam hatinya untuk menuju Allah. Aku tahu dia taubat, tapi dia belum beramal soleh. Ingat, sudah taubat tapi belum apa? Beramal soleh. Baru hatinya baik, ada penyesalan menuju tempat di mana dia akan melaksanakan baik. Dak, kata malaikat rahmat, Allahu ar-Rahmanur Rahim, Allahu al-Ghafir, Allahu al-Ghaffar. Dak, Allah juga syadidul iqab. Tengok 9 wong itu, 100 wong lah dibunuhnya. Wah, bertengkar malaikat rahmat azab nih. Lah panggil ujung nama. Kau nimat, kau nizab. Karena malaikat rahmat sama malaikat azab. Allah utus satu malaikat dalam bentuk manusia. Apa kata malaikat yang datang dalam bentuk manusia? Sudah, kau jangan ribut. Kita ukur baik. Kita diukur. Mana yang paling dekat? Kalau dia lebih dekat ke tempat apa? Ke tempat kampung asalnya, dia ahli neraka. Tapi kalau dia lebih dekat ke mana? Ke kampung yang nak ditujunya, berarti dia masuk surga. Masya Allah, ini rahmat Allah. Ternyata Allah memanjangkan apa? Memanjangkan ukuran untuk dekat dengan kampung yang dituju. Nengok cak itu, malaikat rahmat tak pakai banyak omong lagi, ngangkat ruhnya, langsung dibawa ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita jangan sia-siakan kalau ada punya kawan, punya dulur yang hatinya masih
ngeresep, matinya masih ngeresep, ajai, jangan tinggali. Ya, ajai, jangan tinggali. Nah, kecuali kalau yang ladong ini apa awak pendek apa namanya bahasa kita, degil apa namanya ya, degil lah apa namanya, selain degil apa bahasa awak soleha untuk teka apa. Nah, ini lain lagi cerita. Nah, jadi kita masih bersyukur kalau punya anak ya, walaupun dia lagi lari dari Allah, tapi apa namanya, masih mau nerima nasihat. Jadi ini hati yang masyruh. Nah, sebalikan hati yang masyruh ini ada disebut dengan munafik. Wal munafiqu yara dzunubahu kadzubabin marra bi anfi. Kalau wong munafik lain lagi, nengok dosa itu seperti lalat bae. Apa? Di tempat-tempat bae. Jadi dia tidak takut dengan dosa itu. Cuma di tempat-tempat becak lalat. Malah yang disalahi dosanya. Dosa mah itu baik. Jadi kita kalau nengok wong yang ditegur, diinjuk tahu, tidak galak nurut, itu menurut hadis ini itu munafik. Munafik malah ngancem yang negur. Kau ngomonglah kau basing deh, kau masuk penjara, ya, kau ngucak-ngucak aku, kau tinju, kau nak ngikut campur dengan aku, kau. Nah, ini munafik, seperti wong yang nempak-nempak lalat, ya, yang nempak-nempai lalat, ya. Maka pahami kayak ini cerita sedikit. Ikut andil menggagalkan satu DJ untuk main di Lubuk Linggau. Kenapa saya larang? Karena ajakannya sudah apa? Sudah besar-besaran. Kecuali kalau dia berdosanya diam. Inilah buat baliho besar dipasang di tengah kota. Ini kalau aku biarkan nanti bisa jadi ada acara besar di Lubuk Linggau. Kalau dia punya acara tersembunyi, no problem. Aku tidak pernah ganggu wong yang diam-diam berzina di hotel, tidak pernah. Karena kata Nabi kita tidak boleh tajasus, tidak boleh. Jadi konsepnya melawan kemungkaran itu kalau kemungkarannya terangan. Kalau diam-diam, dokter Topan, tidak usah milu-milu, tidak usah ngintip-ngintip. Siapa tetangga aku nih yang berzina, tidak usah. Tapi kalau terang-terangan, bikin pengumuman, ya, ngajak uang apa, berdejiria, nah itu pernah saya tegur. Nah, datang rombongannya ke pondok gitu, ya, hanya sama satpam, mana Ustaz Mahmi. Nah, sudah. Kalau uang yang itu sudah berarti dianya apa? Nah, dianya tidak galak ditegur, ya, tidak galak ditegur, nepak-nepak. Nah, namanya orang munafik, ditepak-tepak baik, dosa yang ada di dirinya tuh diusir-usir baik, ya. Ini namanya munafik, ya. Nah, maka balik kepada qalbun masyruh. Bagaimana orang yang qalbun masyruh? Man sa'at sayi'atuhu wa sarrathu hasanatuhu fahuwal mu'min. Siapa yang masih ngomongi ini buruk adalah buruk, ini bagus adalah bagus, walaupun dia belum melakukannya, beriman. Beriman, ya. Kau tuh sadar tak kau dosa ini dosa nih ngamalku nih, ya Allah, tapi itulah aku masih minta bantu, itu masih bagus, masih bagus, berarti ini masih beriman, Jadi yang masih mengatakan masih gelisah melaksanakan dosa, masih senang kalau baik, itu masih kategori beriman, walaupun masih contoh kita ini kan masih galak ngatoi wong, sambil ngatoi wong tuh, ayo kita ini lagi riba, tapi memang cak mano ya, ini memang cerita lama sih diceritain lah. Kita tahu kita ini lagi riba dan kita sadar ini tidak bagus, gitu loh.
ya masih tidak bagus. Anu kau ini ngambil mangga wong cuma cicip manis tak? Masih nak nyicip. Saya nak nyicip. Ini masih beriman, masih hatinya apa? Masyruh, ya masih hatinya masyruh, ya. Oh aku nih marah nih, aku ngomong kasar dengan kau nih, ngomong jorok supaya kau tuh melek. Dia sadar yang diomongnya itu tidak bagus, tapi yalah ala kulli halin. Nah yang begini ini masih beriman. Maka tinggal yang berikutnya, hatinya qalbun sahih atau qalbun marid. Jadi yang kedua qalbun sahih, yang ketiga apa? Qalbun marid. Bagaimana qalbun sahih? Summa al-qalbu ba'da ta'athurihi bil 'arid. Hati setelah ada pengaruhnya terhadap sesuatu yang terjadi, baik dibilang baik, buruk dibilang buruk, imma an yanhadha lil amali. Bisa jadi dia tergerak untuk mengamalkan yang baik, meninggalkan yang buruk. Fahuwa sahihun fi hayatihi, maka itu hati yang sehat. Jadi kalau sudah masyruh tadi, sudah bisa masih tahu mana yang baik, mana yang buruk, terdorong untuk beramal baik. Ya Allah, aku ini dosa, aku nak taubat, aku nak nanya nih sama Mang Israfil, mana cara taubat aku? Ini sahih namanya. Mang, apa yang aku lakukan? Kalau ada yang nak bertobat, nasihat pertama yang kita sampaikan sama dia apa? Betulkan sholat. Itu dulu, jangan yang berat-berat dulu. Betulkan sholat. Ini langkah pertama. Jangan bingung-bingung. Ada orang lah datang ke Wak Solehaun, aku ini nak tobat, dari mana lah aku mulai? Kurang tahu aku dari mana mulai. Lah, dari mana kurang tahu? Mulailah dulu dari apa? Sholat. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Baca dalam tafsir Al-Qurtubi. Ada seseorang dilaporkan kepada sahabat, ya Rasulullah, dia tuh masih maksiat. Cak mana disuruh sholat? Sholat. Ya Rasulullah, dia lah sholat, tapi masih maksiat. Terus suruh sholat. Ya. Lapor lagi, ya Rasulullah, dia masih maksiat, masih sholat. Suruh sholat terus, walaupun dia maksiat. Tak lama-lama ngomong, ya Rasulullah, alhamdulillah tidak maksiat lagi. Saya ingat nasihat guru saya, Habib Salim Asy-Syatiri. Ya abnai, wahai anak-anakku, sebesar apapun dosamu, jangan ninggalin sholat. Jangan ninggalin sholat. Kenapa? Kalau sudah ninggalin sholat, itu bukan cuma lagi berdosa, kafir bisa jadi. Aku ulangi lagi ya, wahai anak-anakku, sebesar apapun dosamu, jangan ninggalin sholat. Karena kalau sudah ninggalin sholat, bisa masuk satu pintu yang lebih besar apa? Kafir. Bisa keluar dari agama Allah. Maka kalau ada wong yang maksiat masih sholat, jangan diomongi sia-sia. Ini kan percuma wae kau ini sholat masih maksiat deh. Jangan. Ini karena tidak ngaji hikam. Jadi mulutnya tuh apa? Masih tidak sesuai dengan ilmu. Ya, mencerocos ya. Jangan. Kalau kita sudah tengok istri sholat, mungkin masih melawan dengan laki, masih ada lah melawan. Jangan diomong percuma wae kau jadi bini sholat masih melawan laki. Jangan. Itu bukan Islam yang ngajari. Tapi sholatnya makin dibenari. Mungkin sholatnya kemarin kajian kita belum hadir hatinya, masih kewajiban. Jadi Hasan kalau malahi istri jangan cak itu. Percuma baik kau ini pakai jilbab tapi akhlak kau tidak berjilbab. Jangan. Ini tidak kate ajaran model mak ini ya Pak Taufik. Jangan bentak bininya cak itu. Ya, kadang-kadang kita ini payah ngomongnya anak gitu. Mendingan tengok tuh wong tidak berjilbab tapi mulutnya bagus. Jangan.
Yang gara-gara dia cuma menyakiti hati kita, laju kita buruk, apa yang sudah baik, melaksanakan sholatnya sudah bagus. Ya, contoh kayak nengok anak kita baru balik dari pondok tuh, apa namanya? Anak Pak Ari itu. Apa? Virus. Terus, nih mondok tidur baik. Sudah penyakit santri kalau balik di rumah tuh pasti tidur. Karena di pondok dia ya lah bangun terus. Jadi yang penting sholat wajibnya jangan tinggal. Anak-anak itu memang nak balik nak istirahat, sampai di rumah dengar ceramah bapaknya nggak jadi istirahat ya. Jadi tidak mungkin juga Pak Ari uang balik dari pondok langsung jadi waliullah, dati ya, uang kita bapaknya lagi berproses, tiba-tiba anak balik dari pondok harus jadi kayak Kiai Haji Hasim Asy'ari ya, tiba-tiba harus seperti Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Kalau kamu baca sejarah Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, ini salah satu ulama yang menentang sufi, yang menentang ilmu tasawuf. Sampai dia belajar dengan seorang guru, baru dia faham apa makna tasawuf. Tuh. Ini termasuk ulama yang menentang tasawuf ya. Jadi tiba-tiba balik dari pondok apa namanya Indralaya, kudur Ittifaqiyah, tidak jengok, kok tidak jadi wali? Lah kaget lah, pelan-pelan ya. Yalah. Jadi ini yang pertama. Ini yang kedua. Kalau dia sudah tahu ini ini baik, ini buruk, langsung ninggalin. Yang baik langsung diamalkan. Ini namanya qalbun sahih. Qalbun sahih. Berarti hatinya sehat. Ya. Ini namanya benar, bukan cuma pintar, tapi benar. Jadi dokter lah tahu ini apa namanya, ini tidak bagus, langsung ditinggalkan. Itu namanya hatinya benar ya. Nah, yang ketiga yang bahaya, sudah tahu ini tidak bagus, sudah tahu ini wajib, sudah tahu ini haram, tapi hatinya tidak bergerak ya, tidak bergerak. Ini namanya qalbun marid, hati yang sakit. Tuh, dalam surah Al-Baqarah ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang kafir itu sama baik, dinjuk nasihat tak dinjuk nasihat, dia tak galak nurut. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun. Kenapa? Allah sudah tutup hatinya. Kalau sudah tutup hatinya bagaimana? Di matanya, di telinganya ada ghishawah. Apa ghishawah itu? Kabut, sehingga dia tidak jelas. Tak tengok. Macam mana orang tak jelas? Tengok kan? Ya kalah. Lambat mobil tu. Kalau kabutnya besar, lambat. Tak cepat, tak gercep. Isyawatu walau madzabun adim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Ya. Minan nasi may yaqulu amanna billahi apa? Ya anak kau jadi lupa. Ya, dia ngomong mulutnya ngomong beriman tapi dia nipu Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Walakin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Tapi mereka menipu Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri, tapi la yash'urun. Mereka tidak sadar. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit sombong. Apa sombong itu? Dua. Batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua apa?
al-ihtiqaru 'alan nas. Sombong itu memandang orang lain dengan hina. Tuh. Orang lain dengan hina. Batalul haq, menolak kebenaran. Makanya hidup ini harus objektif biar tidak sombong. Ya, harus objektif. Oh ini baik, ikuti baik. Oh ini buruk, ikutin. Tinggalkan. Itu doanya kita. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan sama kami mana yang benar-benar. Rezekikan sama kami untuk bisa ngikut yang benar. Wa arinal batila, tunjukkan sama kami yang salah itu salah. Wa warzuqna ijtinabah. Rezekikan sama kami untuk bisa menjauhi dosa. Nah, jadi ini doa ini bahasa Arab. Kalaupun tidak bahasa Arab, Mang Rosik bahasa Indonesianya baik. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar dan itu adalah benar. Berikan aku rezeki untuk bisa mengikuti jalan yang benar. Tunjukkan sama aku ya Allah mana jalan yang tidak baik. Rezekikan sama aku untuk bisa mengikuti. Doa itu bukan untuk cuma Mang Rosik baik. Itu doa ketika Mang Rosik sudah mengikuti jalan yang benar, ya, itu doa untuk anak kita juga. Maka ada seorang ulama ditanya, ya Allah, dia nanya, aku seandainya berdosa, istighfar terus sama Allah, lalu Allah mengampuni dosaku, lalu istighfarku itu apa gunanya? Apa jawab ulama ini? Istighfarmu berguna untuk orang-orang terdekat. Siapa? Istri kita, anak kita. Jadi kalaupun Mang Israfil tidak kati dosa lagi karena istighfar setiap hari 100 kali, masih ada gunanya untuk bini kita. Lah terus apa gunanya kalau anak aku, istri aku lah diampuni kalau oleh Allah dosanya? Apa gunanya istighfar aku? Istighfarmu untuk tetangga-tetanggamu. Maka ada untungnya punya tetangga yang seneng apa? Istighfar. Itu doain tetangganya galau-galau. Maka jangan heran kalau ada rumah waliullah, kiri kanannya bermaksiat galau, tapi tetap aman. Itu gara-gara istighfar waliullah itu. Ya. Ada satu amalan kalau mau dilakukan, bikin wong setetangganya jadi wong kaya. Galak tak kira-kira? Dionya kaya, tetangganya kaya kalau belum. Kan kalau punya yang saro, tetangga kita ikut saro juga. Apa doanya? Setiap masuk rumah, ini hadis sahih ya, hadis sahih dan kita Al-Mufid. Dan kita Al-Mufid di kitabnya di rumah. Kalau dokter nggak dapat hadisnya kayak ke rumah be. Tapi bawa kambing 2 ekor. Ilmu mahal kok ya. Jadi yang atau enggak somai jadi dokter. Ada di kitabnya di rumah. Jadi Mang Rosik, Pak Pendi, Pak Solehaun, kalau yang hadir di sini kalau masuk rumah baca qul huwallahu ahad 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap nak masuk rumah. Nah, balik ngaji nih, nak masuk rumah amalin. Ya, amalin. Nah, jadi Ustaz Soekarno ya, ya, yang dimaksud dengan kayo nih bisa jadi rasanya. Rasa kayo itu penting. Apa rasa kayo itu penting? Bukan rasa jadi wong kayo, bukan, maksudnya rasa kayo itu rasa cukup. Ya, rasa cukup. Nah, jadi bacakan itu setiap masuk rumah. Ya, bacakan itu. Tapi dirutinkan. Selain itu faedahnya kalau wa solehaun rajin baca qul huwallahu ahad, kemudian sampai mati dia tidak berhenti baca qul huwallahu ahad, bebas dari gempetan bumi. Jadi gempetan bumi itu pasti. Karena dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu banyak hadis yang menerangkan siapapun yang mati sekalipun dia beriman pasti digempet oleh bumi. Bumi itu gempet dari depan ke belakang, nyamping, dari samping ke samping.
Maka kita jangan heran nengok mayat itu tulangnya apa? Buyar, nyembur. Kalau digali cobalah tulang mayat itu. Ya, ada yang pocongnya ngelipat ke sini, terjempret ke situ, ya. Nah, jadi jangan heran, ya, jangan heran. Nah, itu karena digempet. Nah, supaya kita tidak digempet, rajin-rajin baca qul huwallahu ahad, apalagi menjelang tidur, ya. Nah, tapi dirutinkan, jangan tidak dirutinkan. Nah, sekarang tinggal hati kita sehat atau tidak. Kalau sehat diamalin, kalau tidak, ya. Nah, itu. Nah, balik kepada hati yang sakit tadi. Hati yang sakit itu dia tidak akan mau. Ya, sebagai penutup, apa yang mendorong orang itu untuk menyesal dan sedih? Menyesal melakukan dosa, menyesal karena meninggalkan kewajiban. Dorongannya dia harus dikenalin tentang dosanya besar. Innama huwa ta'zimu dzambi. Artinya dia merasa dosa ini besar. Kalau ada wong yang berdosa itu tidak merasa takut, tidak merasa nyesal, itu sebabnya satu, dia tidak tahu besarnya dosa ini. Ya, makanya kita jangan berhenti nasihati anak kita. Nah, aurat yang terbuka nih, ya Allah besar nih dosanya. Nah, bukan cuma kau baik, nah, tapi apa? Wong tua juga milu, makanya ayah nih nak nasihatin kau tuh, kasih tahu dosa tuh. Nah, ninggalin sholat nih dosanya besar. Sama Cak Mang Rosik nasihati, jangan minum ini, lah banyak yang kena ginjal minum ini. Jangan minum ini. Wak Pendi kalau ngomongin penyakit semangatnya, awas jangan banyak ego, kaget. Tapi kalau ngomongin dosa, ya, bahaya. Jadi pahamkan sama dia tentang besarnya dosa. Jadi supaya wong tuh ada sedihnya, nyesel kalau berdosa tuh dipahami tentang apa? Besarnya dosa yang dia lakukan, ya. Baik itu karena jeleknya atau karena kesempurnaan yang tidak dia dapat. Kau kalau sholatnya cak ini kaget tidak sempurna. Makanya tuh ma'asyirul. Cuma di Indonesia ada ma'asyirul ngomongi ma'asyirul muslimin wa zumratul mu'minin. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, jangan ada yang ngomong. Siapa yang ngomong maka ibadahnya sia-sia. Kelilinglah dunia, cuma di Indonesia yang ada. Kenapa? Karena di Indonesia ini kalau tidak diinjuk tahu, tidak tahu. Dan tidak tahu, tidak galak nyari tahu. Makanya ulama nyuruh tegak nginjuk tahu. Ya kayak wong sekayu saking jengkelnya lah di tiap Jumat diinjuk tahu lain bunyinya. Kalau khotib lah tegak di pucuk mimbar, masih kamu nak ngomong kutombok gale-gale, itulah kesalnya. Itulah kesalnya wong sekayu, apalagi wong Pendi. Ya. Nah itu kasih tahu. Nah ini, tapi akan ada lanjutannya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, kita harus tetap husnuzon sama Allah. Jadi itu sebagai konsep yang terakhir supaya anak-anak kita tergerun kalau melakukan dosa, takut kalau melakukan dosa, fahamkan sama dia tentang apa? Bahaya dosa. Betapa efek buruknya tentang dosa. Nah, barangkali ini sajalah yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan terutama untuk saya yang menyampaikan ilmu ini menjadi amalan buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan hati kita semakin hidup, semakin sensitif, ya, seperti wong yang punya penyakit apa yang di hidung tuh. Nah, kalau kena debu dikit, nah, maka hati kita cah itu juga. Kalau ada amalan tidak dilakukan, ya Allah, ngapa tinggal, ya? Ya Allah, ngapa wajib ini tidak khusyuk? Mudah-mudahan tumbuh dalam hati kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan hati kami ini hati yang masyruh, hati yang menjelekkan yang jelek, menyikapi yang baik adalah baik. Ya Allah, jadikan hati kami ini yang masyruh, yang menangisi atas dosa yang dilakukan dan menyesali atas amalan yang ditinggalkan.
ya Allah, tapi jangan cuma masyruh, jadikan hati ini sahih sehingga tergerak untuk melakukan apa yang baik dan meninggalkan apa yang buruk. Jangan jadikan hati kami ini marid ya Allah, yang Engkau tutup untuk tidak lagi tahu mana yang baik dan buruk, dan tidak tergerak untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ya Allah, apa yang sudah berlalu dari kami ampuni ya Allah. Bukalah hati kami untuk menghadapi apa yang ada di hadapan kami ya Allah. Persiapkan kami untuk berjumpa denganmu ya Allah, untuk berhadapan denganmu ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah semua dosa-dosa kami, dan terimalah amal ibadah ciri kami, amal ibadah hina kami ini ya Allah, yang hanya punya hati ingin kembali kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.